Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas penyelesaian dari soal nomor 2 pada UTS analisis data yang lalu, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas remedial UTS analisis data, di mana soal yang akan dibahas penyelesaiannya berkaitan dengan materi persamaan garis resisten. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rizky Agustina. Yang kedua, Rizky Emayantiara Putri. Yang ketiga, Rahmatul Ulia. Yang keempat, Rahyatul Audil. Dan yang kelima, Septia Amreliana. Di sini saya akan menjelaskan tahap awal untuk membuat suatu persamaan garis resisten. Nah, di sini kita sudah memiliki data berat badan yang disimbolkan dengan Y dan lingkar dada yang disimbolkan dengan X dari kerbau jantan yang tidak dikebiri atau gigi seri belum ada. Di mana dengan data ini kita diminta untuk membuat persamaan garis resistennya. Dapat dilihat tabel pada slide ini, di mana data sudah dibagi menjadi 3 kelompok bagian, yaitu kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas, di mana telah diketahui juga median X dari ketiga kelompok data ini yaitu 156, 165, dan 172. Sekaligus median Y dari ketiga kelompok data ini yaitu 260, 300, dan 345. Tahap pertama yang dilakukan untuk membuat suatu persamaan garis resisten adalah mencari nilai B dengan formula median Y atas dikurangi median Y bawah dibagi dengan median X atas dikurangi median X bawah. Sehingga B sama dengan 345 dikurangi 260 dibagi dengan 172 dikurangi 156 sama dengan 5,3. Di sini dihitung juga 1% B awal, karena 1% B awal ini nantinya akan berguna untuk menentukan iterasi yang dilakukan, apakah iterasinya tetap berjalan atau harus stop. Selanjutnya, dicari nilai A yaitu sigma median Y dikurangi B dikali sigma median X lalu dibagi 3, yaitu 260 ditambah 300 ditambah 345 dikurangi 5,3 dikali dengan 156 ditambah 165 ditambah 172 lalu dibagi 3. Hasilnya sama dengan min 569,3. Sehingga diperoleh persamaan Y1 topi sama dengan A plus BX, di mana Y1 topi sama dengan min 569,3 ditambah 5,3X, di mana persamaan ini sesuai dengan nilai A dan B yang telah kita dapatkan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Emayantiara Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap 2. Pada tahap 2 akan dilakukan iterasi karena terlihat dari tahap pertama nilai A dan nilai B bukan merupakan penduga yang paling cocok untuk persamaan garis resisten. Terlebih dahulu di sini ditentukan nilai Y topi dari masing-masing data menggunakan persamaan yang diperoleh dari tahap pertama, di mana rumus dari Y topi itu sama dengan A plus BX. Nilai Y topi dicari dari masing-masing kelompok, baik itu kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas, dengan nilai X yang sudah ditentukan dari masing-masing kelompok. Sehingga pada example tahap 2 di sini diambil Y1 topi itu sama dengan 569,3 plus 5,3 dan ini nilai X bawah itu sama dengan 220,4. Seterusnya sampai terakhir dari nilai Y1 kelompok atas. Ini didapatkan nilai X terakhirnya 177 sehingga didapatkan Y1 topinya sama dengan 368,8. Kemudian di sini juga dicari nilai R untuk dibuat persamaan garis antara nilai X dan error.
Sehingga koefisien yang diperoleh juga digunakan untuk memperbaiki koefisien garis resisten. Rumus dari error yaitu R sama dengan Y min Y1 topi. Nilai Y-nya itu sudah ada pada tabel soal. Ini nilai Y dari kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas. Tinggal dikurangi dengan Y1 topi dari masing-masing data yang diperoleh tadi, sudah dihitung. Selanjutnya di sini tabel perolehan dari Y1 topi dan nilai error dari masing-masing kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas. Di sini sudah sangat jelas. Di sini juga ada median dari masing-masing kelompok, median X, median Y, median Y1, dengan median R-nya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari koefisien B2, namun di sini kita menentukan nilai B1 aksen terlebih dahulu, di mana rumus dari B1 aksen itu sama dengan median R atas dikurangi dengan median R bawah dibagi dengan median X atas dikurangi dengan median X bawah. Median dari R atas di sini 2,4, median R bawahnya minus 0,9, negatif 0,9, dibagi dengan median dari X atas 172, dikurangi dengan median X bawah 156. Sehingga di sini didapatkan B1 aksen itu sama dengan 2,4 dikurangi dengan negatif 0,9 dibagi dengan 172 dikurangi dengan 156 diperoleh 0,20. Ini sudah terlihat sangat jelas bahwa B1 aksen itu lebih besar dari 1% B awal, di mana 1% B awalnya tadi kita dapatkan 0,053, maka iterasi harus dilanjutkan. Untuk koefisien B2 itu sama dengan B1 ditambah dengan B1 aksen. Tadi B1-nya sudah didapatkan nilai 5,3 ditambah dengan B1 aksen 0,20 sehingga diperoleh 5,5. Untuk persamaan garis resistennya dari Y2 didapatkan Y2 topi itu sama dengan A plus B2X itu sama dengan min negatif 569,3 ditambah dengan 5,5. Untuk iterasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmatul Uya, kepadanya disilahkan. Pada tahap selanjutnya akan ditentukan nilai Y2 topi dari masing-masing data menggunakan persamaan yang diperoleh pada tahap kedua. Y2 topi sama dengan 569,3 plus 5,5 X. Kemudian dimasukkan nilai masing-masing data, sehingga diperoleh nilai Y2 topi seperti yang ada pada tabel berikut. Selanjutnya dicari nilai R dengan rumus Y min Y2 topi dari masing-masing data, sehingga diperoleh R seperti pada tabel. Sehingga didapatkan median R dari kelompok data bawah yaitu min 32,7, kelompok data tengah yaitu min 41,2, dan kelompok data atas yaitu min 32,2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohyatul Audil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap 3 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Dari data di atas, kemudian dicari nilai B2 aksen dan B3-nya. B2 aksen dirumuskan sama dengan median R atas dikurangi median R bawah dibagi median X atas dikurangi median X bawah. Di mana nilai untuk setiap median ini tuh sudah didapatkan di data di atas tersebut. Maka B2 aksen sama dengan minus 32,2 dikurangi minus 32,7 dibagi 172 dikurang 156 sama dengan 0,5 dibagi 16 sama dengan 0,03, maka B2 aksennya itu sama dia dengan 0,03.
Karena B2 aksennya kurang dari 1% B awal, maka iterasinya dihentikan. Selanjutnya kita akan mencari B3, di mana rumus untuk mencari B3 itu sama dengan B2 tambah B2 aksen. Di mana di awal itu kita sudah mendapatkan B2-nya itu sama dia dengan 5,5. Dan tadi kita sudah mendapatkan B2 aksen sama dengan 0,03. Maka B3 sama dengan 5,5 tambah 0,03. Maka B3 sama dengan 5,53. Selanjutnya kita akan mencari Y3 topinya, di mana rumus untuk mencari persamaan Y3 topinya itu sama dengan A plus B3X, di mana A itu sudah kita dapatkan di tahap awal, yaitu sama dengan minus 569,3. Dan B3-nya itu tadi kita dapatkan 5,53, maka Y3 topi sama dengan minus 569,3 ditambah 5,53X. Selanjutnya tahap 4. Ditentukan nilai Y topi dari masing-masing data menggunakan persamaan diperoleh pada tahap 3. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan Y3 topinya kan. Nah, dari sini, dari persamaan itu kita bakal dapetin Y-nya, Y topi barunya. Dicari sampai data angka terakhir. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Y topi dari setiap datanya, kita bisa cari nilai R-nya dengan rumus di bawah ini. R sama dengan Y minus Y3 topinya. Nah, jadi nilai nilai Y itu nilai yang pada tahap awalnya, yang ini. Nah, nilai yang Y yang ini bakal dikurangin sama nilai Y3 topi yang udah kita dapetin yang di sini. Nah, kita bakal nyarinya nilai R-nya itu sampai data terakhir. Baik, penjelasan selanjutnya bakal dijelasin oleh rekan kelompok saya, yaitu Septia Amerliana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan pada tahap 4, di mana pada tahap 4 kan dicari nilai Y3 topi terlebih dahulu sehingga didapatkan nilai R-nya. Pada tabel sudah didapatkan nilai Y3 topi, dapat dilihat pada tabel dengan nilai median Y3 topi yaitu 293,4, kemudian didapatkan nilai R-nya yang dapat dilihat pada tabel untuk kelompok bawah dengan median R-nya yaitu negatif 37,5. Kemudian pada kelompok tengah didapatkan Y3 topi seperti yang dilihat pada layar, kemudian didapatkan nilai R-nya yang dapat dilihat pada layar dengan median dari Y3 topi yaitu untuk kelompok tengah 343,15 dengan median R pada kelompok tengah yaitu negatif 46,03. Selanjutnya untuk kelompok atas didapatkan nilai Y3 topi dari setiap datanya yaitu dapat dilihat pada layar dengan nilai mediannya yaitu 381,86. Kemudian nilai R-nya dapat dilihat pada layar dengan median R-nya yaitu negatif 37,39. Dari tabel ini kita dapat membuat persamaan garis resistensinya. Seperti yang kita ketahui, rumus dari persamaan garis resisten yaitu Y topi sama dengan A plus B3X ditambah median R. Nilai A-nya kita dapatkan pada tahap pertama, yaitu ini. Nilai A-nya yaitu negatif 569,3 yang ditambah dengan nilai B3X. B3X-nya kita dapatkan di tahap ketiga, yaitu 5,53. Karena nilai karena nilai B aksen 2 sudah lebih kecil dari 1% dari B awal, maka literasinya dihentikan sehingga didapatkan B3-nya. B3 yaitu 5,53. Kemudian disubstitusikan nilai A-nya
kemudian nilai B3-nya yaitu 5,53X, kemudian dicari nilai median R. Median R di sini yaitu nilai median dari kelompok bawah, tengah, dan kelompok atas yang dibagi 3. Kemudian didapatkan negatif 569,3 ditambah 5,53X ditambah ini kan dijumlahkan sehingga didapatkan negatif 120,9, kemudian dibagi 3 karena ada 3 median yaitu kelompok bawah, tengah, dan atas. Sehingga didapatkan yaitu hasil dari mediannya negatif 40,30. Sehingga didapatkan persamaan garis resisten untuk kasus soal nomor 2 yaitu negatif 609,6 ditambah 5,53X. Jadi persamaan resistensinya yaitu Y topi sama dengan negatif 609,6 ditambah 5,53X. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.